Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Kerabat ID. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga sampai saat ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga semangat teman-teman dalam belajar masih tetap menyala-nyala seperti nyala api kompor gas. Pada video kali ini kita akan membahas soal TWK HOTS dengan materi pengamalan nilai-nilai Pancasila. Oke, tidak perlu pakai intro yang panjang ya. Mari kita langsung saja tampilkan soalnya. Seorang pria asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan membuat geger lantaran ingin keluar dari agama Islam dan seterusnya. Kita langsung saja pada pertanyaan dulu. Jika dikaitkan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila, maka hal tersebut merupakan bla bla bla. Mari kita lihat bacaan soal. Seorang pria asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan membuat geger lantaran ingin keluar dari agama Islam dan hendak membuat agama baru yang diberi nama Tilaco. Pria tersebut menjelaskan bahwa agama Tilaco yang hendak ia dirikan tidak menyalahi ajaran dalam Pancasila. Oke, cukup ya. Tidak perlu lagi kita lanjut membaca. Kita sudah bisa temukan kata kuncinya. Jadi, jika dilihat, kalimat ini sepintas kelihatannya sesuai dengan sila pertama Pancasila ya, yang mengatur tentang kebebasan memeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi sebenarnya ini justru sebaliknya ya teman-teman, yaitu merupakan penyimpangan terhadap pengamalan nilai-nilai sila pertama. Kenapa bisa? Kata kuncinya ada pada membuat agama baru yang diberi nama Tilaco. Kita ketahui bersama ya teman-teman, agama yang diakui secara hukum di negara Indonesia ini ada 6, yaitu agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, berarti agama baru yang diberi nama Tilaco yang hendak dibuat pria tersebut tidak termasuk dalam 6 agama yang diakui secara hukum di Indonesia. Jadi ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap sila pertama ya, karena tidak sesuai dengan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diakui di Indonesia. Jadi, jawabannya adalah D. Teman-teman jangan terkecoh ya dengan kalimat kedua dan seterusnya, karena itu hanya pemanis semata. Meskipun pada kalimat kedua dan seterusnya di situ dijelaskan bahwa agama Tilaco tersebut merupakan agama yang mengakui keesaan Tuhan seperti yang disebutkan dalam sila pertama. Kemudian di agama Tilaco juga tetap menjunjung tinggi semangat kenegaraan serta kebinekaan seperti visi Pancasila. Tetapi agama Tilaco tersebut bukanlah agama yang diakui oleh hukum di Indonesia. Jadi, dengan memeluk agama yang tidak diakui secara hukum, maka hal tersebut adalah perilaku melanggar hukum. Dan itu adalah bentuk penyimpangan karena tidak sesuai dengan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diakui di negara Indonesia ini. Oke teman-teman, bisa dipahami kan? Jadi teman-teman jangan terkecoh ya dengan narasi-narasi kalimat yang ada pada baca soal. Tetap fokus dan cari kata kuncinya dengan seksama. Oke, kita melangkah pada soal yang kedua. Kita langsung pada pertanyaannya ya teman-teman. Ajakan Presiden Joko Widodo tersebut sesuai dengan pengamalan sila ke bla bla bla. Oke, mari kita lihat bacaan soal ya dan cari narasi kalimat yang menyinggung ajakan ya. Mulai dari sini ya teman-teman, ini ya. Presiden Joko Widodo mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus meningkatkan konsumsi buah dan sayur lokal dalam menambah asupan gizi agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit di masa pandemi. Dengan menggunakan cara-cara kekinian dengan memanfaatkan teknologi, edukasi untuk mengkonsumsi buah-buahan Nusantara harus dilakukan secara berkelanjutan dan termasuk dalam muatan sistem pendidikan di sekolah-sekolah serta edukasi keluarga agar dapat menjangkau anak-anak dan generasi muda bisa mencintai buah lokal. Oke, kita bisa temukan 3 kata kunci ya pada bacaan soal. Yang pertama, meningkatkan konsumsi buah dan sayur lokal. Yang kedua, edukasi untuk mengkonsumsi buah-buahan Nusantara. Dan yang ketiga adalah
menjangkau anak-anak dan generasi muda bisa mencintai buah lokal. Nah, ini menggambarkan sikap yang lebih mengedepankan produk dalam negeri ya, dibanding produk buatan dari luar negeri. Jadi ini merupakan salah satu contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila sila ketiga ya. Tepatnya pada butir mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita melangkah lagi ke soal yang berikutnya, yaitu soal yang ketiga. Namun sebelum kita bahas, cobalah teman-teman untuk pause videonya dan jawab soalnya. Oke, mari kita bahas bersama. Hal yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo tersebut sesuai dengan pengamalan Pancasila pada butir bla bla bla. Jika kita lihat, bacaan soal ini lebih terfokus pada membahas penghargaan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo terhadap 53 prajurit TNI Angkatan Laut di KRI Nanggala 402 beserta keluarganya. Hal ini bisa dilihat ya, mulai dari kalimat kedua dan ketiga ya. Nah, kalimat yang ini. Kepada keluarga, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa 53 prajurit TNI AL di KRI Nanggala 402 yang gugur dalam melaksanakan tugas di perairan utara Pulau Bali tersebut merupakan putra-putra terbaik bangsa, patriot terbaik penjaga kedaulatan negara. Ia sangat menghargai perjuangan dan jiwa patriotik mereka. Nah, kemudian pada kalimat keempat dan kelima, di situ juga disinggung ya teman-teman. Presiden Jokowi akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi serta bintang jasa Jalasena atas dedikasi pengabdian serta pengorbanan prajurit-prajurit terbaik tersebut. Lanjut, Jokowi mengatakan pemerintah juga akan menyiapkan perumahan untuk keluarga korban dan akan menjamin pendidikan dari putra-putri prajurit KRI Nanggala 402 terhingga jenjang pendidikan S1. Nah, jadi yang dilakukan Presiden Joko Widodo ini menunjukkan sikap menghargai dedikasi pengabdian serta pengorbanan dari 53 prajurit TNI AL di KRI Nanggala 402 yang gugur dalam melaksanakan tugas di perairan utara Pulau Bali. Dan ini sesuai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila sila kelima, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya pada butir suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Jadi nantinya kalau teman-teman mendapatkan soal TWK dengan bacaan soal yang panjang seperti ini atau kurang lebih seperti ini, teman-teman gunakan teknik scanning ya dalam mencari kata kunci agar teman-teman bisa menghemat waktu. Berikutnya kita melangkah lagi pada soal yang keempat. Oke teman-teman, kita langsung pada pertanyaan ya. Perhatikan dan fokus pada pertanyaan. Kebijakan X tersebut merupakan salah satu pelanggaran terhadap nilai-nilai pengamalan Pancasila, khususnya sila yang dilambangkan dengan bla bla bla. A. Pohon beringin, B. Padi dan kapas, C. Kepala banteng, D. Bintang, E. Rantai emas. Mari kita cari kata kunci yang menyinggung tentang kebijakan pada bacaan. Kita mulai dari mana nih teman-teman? Mulai dari kalimat pertama ya. Persidangan terhadap X terkait pemberian izin budidaya dan ekspor benih lobster telah memasuki babak akhir. Jaksa penuntut umum KPK menuntut X dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Nah, kebijakannya ini berarti adalah pemberian izin budidaya dan ekspor benih lobster. Dan kebijakan si X ini merupakan sebuah pelanggaran hukum ya, atau menyalahi aturan, karena akibat pemberian izin tersebut, si X ini dihukum 5 tahun dan didenda. Berikutnya dipertegas lagi ya pada kalimat terakhir, jika kebijakan X selama ini terus berlanjut, maka akan berdampak buruk bagi lingkungan dan tidak akan meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta merugikan negara hingga triliunan rupiah. Ini menunjukkan bahwa kebijakan si X ini dapat merugikan banyak pihak ya, dapat merugikan kepentingan umum. Nah, jadi kebijakan si X ini bisa dikatakan telah melanggar sila kelima ya, tepatnya pada butir yang kedelapan ya, yaitu tidak menggunakan hak milik untuk
bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Sila kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas ya. Jadi jawabannya adalah B. Jadi si X ini telah menggunakan hak miliknya yaitu sebagai menteri A untuk memberikan izin ya kepada perusahaan yang dapat merugikan kepentingan umum. Dia disuap agar bisa memberikan izin ya. Jadi dengan memberikan izin tersebut artinya dia menggunakan hak miliknya untuk suatu keperluan yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Karena kebijakannya ini berdampak buruk bagi lingkungan, kesejahteraan nelayan, serta merugikan negara. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita melangkah ke soal yang terakhir pada video ini. Oke teman-teman, kita langsung pada pertanyaan. Sikap yang ditunjukkan oleh Hetifah Saifuddin dalam rapat tersebut sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila ke bla bla bla. A1, B2, C3, D4, E5. Fokus pada pertanyaan ya teman-teman. Yang ditanyakan di sini adalah sikap yang ditunjukkan oleh Hetifah Saifuddin dalam rapat tersebut. Jika dilihat pada bacaan ya pada kalimat pertama, rapat yang dilakukan ini adalah rapat bersama Kemendikbud, Kemenpan RB hingga BKN. Dan posisi Hetiva adalah Wakil Ketua Komisi 10 DPR. Dalam rapat tersebut, Hetiva menyoroti beberapa permasalahan yang selama ini terjadi terkait guru honorer ya. Antara lain gaji yang rendah, kurangnya penghargaan, serta tidak adanya kesempatan mengikuti pelatihan layaknya guru PNS. Kemudian, menurut Hetiva, gaji menjadi isu penting yang harus diperjuangkan untuk kesejahteraan guru honorer. Kemudian di situ juga dia meminta kepada pemerintah pusat supaya ada kejelasan agar para guru honorer mendapatkan gaji setara UMR dan tidak merasa kalah sejahtera dari buruh. Kemudian ia mengusulkan agar guru honorer yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun langsung diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, di sini Hetiva merasa bahwa hal tersebut sangat penting ya, karena sebagai bentuk penghargaan akan pengabdian mereka selama bertahun-tahun dalam mencerdaskan generasi bangsa. Nah, ini merupakan salah satu bentuk implementasi hak yang dimiliki Hetiva sebagai DPR ya, yaitu hak menyatakan pendapat. Kemudian dia berharap semua kalangan dalam rapat tersebut dapat menyetujui usulannya dan keputusannya diserahkan kepada keputusan bersama antara DPR dan pemerintah. Nah, ini menunjukkan bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Hetifah ini, sikap Hetifah dalam rapat tersebut, dia tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain, dan dia tetap mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Jadi, dalam menggunakan haknya sebagai DPR dalam menyatakan pendapat, Hetiva tetap menjunjung tinggi butir pengamalan Pancasila khususnya sila ke-4. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman. Sikap yang ditunjukkan oleh Hetiva dalam rapat tersebut sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila khususnya sila ke-4. Oke teman-teman, demikian pembahasan kita pada video kali ini. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan bahwa semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejarnya. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakin dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Demikian, sampai jumpa di video-video selanjutnya.